Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur, tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepadanya sang pemilik alam semesta yang senantiasa menganugerahkan kenikmatan kepada kita semuanya. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, sang suri tauladan umat yang telah membawa risalah Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ke dalam umatnya yang setia. Para pendengar yang berbahagia dan dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan ceramah mengenai sabar. Tentunya dalam menghadapi kehidupan ini ada banyak sekali peristiwa yang kita alami, mulai dari peristiwa yang baik dan menyenangkan sampai dengan yang tidak mengenakan. Bagaimanapun juga, peristiwa tersebut tidak bisa kita pilih ataupun kita pilah. Peristiwa semuanya hanya akan datang silih berganti. Tidak sedikit peristiwa tidak mengenakan yang singgah. Peristiwa ini akan benar-benar menguji kesabaran kita. Apakah diri kita ini akan sabar untuk menjalaninya atau akan sibuk mengeluhkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ujian tersebut akan datang terus-menerus. Ujian-ujian yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini akan menjadi pahala dan meningkatkan derajat kita di hadapannya nanti. Dengan catatan kita harus sabar dalam menjelajahi ujian tersebut. Dengan kesabaran penuh, Allah akan menjadikan ujian tersebut menjadi sebuah anugerah yang maha dahsyat. Pada kesempatan ini pula, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam. Dikisahkan suatu ketika seluruh kenikmatan dan kekayaan di dalam diri Nabi Ayub telah sirna, dan bahkan beliau diuji dengan berbagai penyakit menahun yang merusak tubuhnya, sehingga tidak ada lagi bagian tubuhnya yang sehat, kecuali hati dan mulutnya saja. Keduanya tetap digunakan beliau untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dengan kondisi tersebut, Nabi Ayub tetap bersabar, melakukan introspeksi diri dan menyerahkan segala sesuatunya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang, malam, sore, dan pagi. Penyakit menahun tersebut belakangan diketahui melalui sebuah riwayat. Riwayat tersebut berasal dari Mujahid yang menyebutkan bahwasanya Nabi Ayub alaihissalam adalah orang pertama yang terjangkit penyakit kusta. Disebutkan bahwa Nabi Ayub menderita penyakit yang sangat langka pada masanya selama 18 tahun. Penyakit tersebut menghancurkan seluruh tubuh sampai-sampai hanya tersisa tulang dan urat-uratnya saja. Pada masa itu, satu-satunya yang merawat dan setia berada di sisi Nabi Ayub alaihissalam adalah istrinya. Setiap hari, sang istri menaburkan pasir di bawah tubuh Nabi Ayub alaihissalam. Setelah waktu yang cukup lama berlalu, istri Nabi Ayub alaihissalam berkata, "Wahai suamiku, mengapa kamu tidak berdoa kepada Allah untuk disembuhkan dari penyakit ini?" Mendengar pertanyaan tersebut, Nabi Ayub alaihissalam menjawab dengan bijak, "Aku telah merasakan hidup sehat selama 70 tahun. Jadi, jika aku harus mengalami penyakit selama 70 tahun pula, kenapa aku tidak mampu bersabar?" Jawaban Nabi Ayub alaihissalam ini membuat istri beliau kagum dan merasa bangga akan kesabaran suaminya. Bersamaan dengan itu, istri Nabi Ayub dengan tulus rela berkorban untuk membantu suaminya. Beliau bersedia bekerja sebagai pelayan dengan upah yang rendah, hanya demi memberi makan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Namun, situasi berubah ketika masyarakat enggan mempekerjakannya karena takut tertular penyakit yang berasal dari Nabi Ayub alaihissalam. Hingga akhirnya, istri Nabi Ayub alaihissalam menjual salah satu ikatan rambutnya kepada seorang anak perempuan dari keluarga tuan rumah yang kemudian memberinya makanan sebagai alat tukarnya. Setelah makanan itu habis,
dan istrinya tetap belum mendapatkan pekerjaan, beliau menjual ikatan rambut terakhirnya untuk mendapatkan makanan. Nabi Ayub alaihissalam menolak pada awalnya. Namun pada akhirnya Nabi Ayub setuju untuk makan setelah istrinya mengungkapkan kenyataan bahwa ia harus menjual ikat rambutnya untuk mendapatkan makanan tersebut. Kejadian ini pun menyadarkan Nabi Ayub alaihissalam, sehingga akhirnya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 83 yang artinya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang." Dari doa tersebut, Nabi Ayub tidak langsung meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena Maha Penyayangnya Allah, kesabaran dan kesatuan dalam doa Nabi Ayub agar sembuh dari penyakit tersebut kemudian didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini pun juga dicantumkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 84 yang artinya, "Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya dengan ujian yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan harta benda, ketakutan, akan kelaparan, dan yang lainnya, seperti yang tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 155. Sebagai seorang muslim yang baik dan merasa beriman, tentu kita harus bisa berlaku sabar atas apapun yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Hal ini karena setiap ujian yang datang adalah kirimannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa kita mampu untuk menjalaninya. Bahkan Allah sendiri telah mengatakan tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hamba tersebut. Sabar sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah sabar dalam mentaati semua perintah dan larangannya, kemudian sabar dalam menghadapi musibah yang diberikan, dan sabar akan ujian kesenangan. Jadi, jangan mengira bahwa sabar hanya harus dimiliki oleh orang-orang yang tampaknya mempunyai hidup yang sengsara saja. Hal ini karena sebenarnya kesenangan pun bisa menjadi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kesenangan yang diberikan tersebut akan membuat kita semakin mentaati Allah atau malah sebaliknya? Oleh karena itu, mari kita berupaya untuk selalu sabar menerima ketentuan yang telah digariskan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hambanya yang selalu sabar agar menjadi orang-orang yang dicintainya. Sekian ceramah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk para pendengar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.